Halo, dengan Bang Review di sini. Aku ada smartwatch baru ya, Amazfit T-Rex 3 akhirnya nongol di Indonesia. Smartwatch ini cocok buat dibawa kabur dari rumah, bolang ke antah berantah berpetualang ya kemana lah, ke tempat-tempat yang ekstrim. Ya mungkin kalian lagi ribut sama istri terus pengen minggat ya, jangan lupa untuk bawa gadget ini. Nggak usah takut tersesat, kan ada kompas ya, ada barometer, bahkan ada built-in dual band GPS serta map. Map offline yang bisa dimanfaatin di sini ya, tanpa perlu koneksi internet. Belum lagi baterai klaimnya bisa tahan up to 27 hari. Buset. Tepuk tangan. Ketika digunain dalam skenario tertentu ya. Yang pasti doi ini klaimnya tahan di suhu up to 70 derajat Celcius. Dan suhu dingin up to minus 30 derajat Celcius. So bagi kalian yang mudiknya ke Antartika, mungkin kerabatnya penguin, bisa bawa smartwatch ini. Intinya ya doi ini merupakan smartwatch rugged ya, smartwatch strong, cocok buat adventurer. Atau buat pengguna casual ya boleh-boleh aja sih. Ini kan tampilannya garang ya, mungkin pengen kelihatan sangar bisa pakai smartwatch ini. Dan begini full reviewnya ya, plus minusnya Amazfit T-Rex 3. Dari segi desain kini rada berubah. T-Rex sebelumnya kan bodinya bulat lah, ini segi 8 ya. Tapi layarnya ya tetap bulat sih. Menurutku desain yang sekarang lebih elegan, lebih kelihatan mewah ya. Berkat kehadiran bezel stainless steelnya ini. Kemudian material frame bodinya menggunakan polimer dengan ukuran bodi yang termasuk gede. Cocok buat kalian yang pergelangan tangannya juga gede. Ini tanganku kecil sih, tapi masih ya cukup proporsional aku pakai ya. Ketersediaan tombol ada 4, jadi fungsinya masih sama kayak pendahulunya, kepake buat navigasi sana-sini, keluar masuk menu. Tombolnya kliki, navigasi sana-sini terasa gegas ya. Responsif, saset-saset, aku nggak ada keluhan. Mau navigasi pakai touchscreen ya tentu juga bisa. Dan yang unik adalah sekarang ada yang namanya glove mode. Yang bila diaktifin maka sensitivitas layar akan meningkat sehingga jari yang dibalut glove bisa tetap toel-toel pada layarnya. Ya fitur glove mode tentu sangat kepake banget buat para petualang ya. Lagi mendaki gunung pasti kan pakai sarung tangan ya, pakai glove, kalau nggak ya kedinginan. Makanya ada fitur glove mode, mantap. Strap silikonnya nyaman, terasa soft banget dan terlalu lembek menurutku ya. Untungnya tidak bikin kulitku iritasi karena kulitku ini rada sensitif. Aku pakai lama-lama nggak gatel ya. Kemudian layarnya ini ngalamin upgrade yang signifikan. Kini makin gede ukurannya, bahkan brightness-nya sekarang 100% lebih terang. Ini 2000 nits. Dipakai di outdoor jadi makin kelihatan ya. Dan tipe layarnya AMOLED, resolusinya tajam, warnanya vibrant, gelasnya pakai Gorilla Glass. Nah yang baru kini ada yang namanya ini ya, Night Display. Bila diaktifin maka ini warna layarnya akan berubah jadi seragam. Jadi merah, oranye atau hijau kayak gini ya, kepake buat nambah visibilitas ketika kondisinya gelap. Dan ini mengingatkanku pada kayak ini ya, jam-jam ala-ala militer gitu ya. Keren nggak sih atau malah norak? Dan untuk watch face-nya, pilihan defaultnya mostly keren-keren desainnya. Mau download watch face yang lain bisa lewat aplikasinya yang bernama Zepp. Di situ ada watch face yang gratis maupun yang berbayar dengan desain yang keren, kece. Dan ada juga desain yang norak, unyu-unyu, macam-macam. Move on ke fitur-fiturnya. Nah, yang baru adalah built-in map. Untuk menggunakannya kita kudu download area map yang kita tentuin terlebih dahulu via aplikasinya. Jadi mapnya ini ternyata fungsinya sederhana. Ketika dibuka hanya nampilin lokasi saat ini, sekaligus kepake buat ngeliat-ngeliat jaringan jalan, topografi, kontur. Singkatnya fitur map di sini kagak bisa dipakai buat nge-generate suatu rute berdasarkan titik tertentu. Ya jangan disamain kayak Google Map yang ada di smartphone ya. Mau ke Monas, terus arahnya ke sini, yang sebelah sini macet, sebelah sini nggak macet. Bukan kayak gitu ya di sini ya. Di sini jauh lebih sederhana. Jadi untuk fungsi turn by turn navigation hanya bisa diaktifin via menu walkout aja. Itu pun rutenya merupakan rute olahraga yang telah kita lalui dan udah kita save sebelumnya. Kepake buat olahraga outdoor tertentu ya, misalnya kayak olahraga jalan kaki outdoor atau trekking, hiking misalnya. Nanti akan muncul panduan rutenya ya, belok kanan atau belok kiri atau kemana lah. Intinya kehadiran built-in map di sini sebenarnya bisa kepake banget ketika sedang kepepet. Ya amit-amit kita sedang berpetualangan, sedang bolang, terus smartphone yang kita bawa mati, nggak bawa power bank, ya cuma ada smartwatch ini kan, smartwatch ini baterainya awet ya. Masih hidup smartwatchnya, kita bisa buka mapnya dan kita bisa mengetahui kita lagi ada di posisi mana.
Terus mungkin tinggal ikutin aja jaringan jalan yang dimunculkan atau ya apalah, pinter-pinter kan kalian udah pada sekolah ya. At least nggak terlalu buta medan berkat kehadiran map di sini. Ini juga berkat kehadiran dual band GPS-nya yang mostly mampu mendetek posisi kita dengan cepat. Pakai bantuan satelit ya pastinya ya, nggak perlu pakai koneksi internet. Udah aku tes buat tracking kegiatanku sepedaan dan doi dapat men-tracking ruteku dengan baik. Dan fitur autopause juga jalan dengan semestinya, jadi aku berhenti di lampu merah ketika sepedaan, maka trackingnya akan di-pause. Aku jalan lagi ketika hijau, trackingnya akan dilanjutin. Kemudian data-data walkout yang didapetin aku compare secara langsung dengan smartwatchku Garmin Instinct 2S serta GPS sepedaku si Wahoo Element Roam. Dan ternyata data hasil tracking yang disajiin kurang lebih mirip, kagak ada ketimpangan angka yang terlalu signifikan. Bahkan berkat sensornya yang komplit, doi bisa ngukur elevasi juga. Habis itu sleep tracking ya. Ya kayak smartwatch Amazfit yang pernah aku review sebelumnya, skor yang di-generate yang dihasilkan ketika aku bangun, sleep score ya, angkanya terlalu tinggi ya. Padahal aku boboknya tidak terlalu pules karena anakku lagi batuk-batuk ya. Malam-malam bangun nangis segala macam, aku juga ikut kebangun, jadi ya boboknya nggak nyenyak, tapi skornya termasuk tinggi. Tapi good newsnya kini doi udah support HRV alias heart rate variable ya, kayak di smartwatch high-end Garmin, Apple Watch. HRV singkatnya berguna sebagai indikator proses recovery tubuh ketika bobo. Dan ngomong soal heart rate, selain bisa ngukur heart rate, ya iyalah namanya smartwatch juga pastinya bisa ngukur heart rate, yaitu merupakan fitur basic. Kini si T-Rex 3 mampu membroadcast data heart rate ke device lain yang supported melalui fitur bernama heart rate push. Ya fitur ini akhirnya nongol juga setelah berkali-kali aku request ketika nge-review smartwatch Amazfit yang lainnya. Akhirnya requestku dikabulin dan aku merasa terharu ya. Tapi ketika aku jajal di GPS-ku si Wahoo Element Roam, sepertinya kurang supported. Aku bilang kurang karena ya emang bisa di pairing sih, tapi heart rate-ku tidak muncul di GPS-ku tersebut. Mungkin karena jenis koneksi yang digunain smartwatch-nya ini adalah BTLE ya, Bluetooth Low Energy, bukan ANT yang biasanya disupport oleh GPS sepeda pada umumnya. Dan mungkin kalian yang udah punya smartwatch ini dan udah jajal di GPS-nya yang lain, mungkin GPS-nya Garmin atau Hammerhead atau apalah, mungkin bisa di komen ya, apakah fitur heart rate push-nya ini bisa dikoneksiin ke GPS sepeda kalian. Mohon di komen ya, karena fitur ini menarik banget buat para pesepeda. Buat pelari juga bisa sih, kalau mungkin kalian larinya pakai treadmill yang support, bisa dikonekin heart rate-nya, ya tentu sangat berfaedah juga. Wah, ada laler. Kemudian yang jadi sedikit kekurangan, smartwatch ini kagak support Bluetooth calling, jadinya ya cuma dapat notif aja ketika ada telepon berdering pada smartphone yang terpairing, bisa di-ignore atau ditutup ya. Intinya nggak bisa jawab teleponnya secara langsung dari smartwatch-nya kayak Power Ranger. Halo, gitu. Nggak bisa ya, nggak bisa. Terus kemampuan sync notif untuk chat yang masuk bisa dibales, namun melalui template jawaban yang bisa kita tentuin. Nggak bisa ngetik langsung kayak di smartwatch yang berbasiskan Android Wear atau Apple Watch. Ini karena limitasi ekosistem OS-nya. Di sini pakai Zepp OS yang relatif enteng dengan baterai yang jauh lebih awet dibandingin OS kompetitornya ya. Apple Watch kan paling cuma sehari 2 harian. Terus Galaxy Watch ya 3 harian. Lah ini 27 hari ya. Disitulah kelebihan dari Zepp OS yang emang terkenal awet pol. Dan seperti yang kita tahu, Zepp OS kini support mini app yang bisa diunduh ke smartwatch-nya sehingga mampu menambah fungsionalitas baru. Dan kalau aku perhatiin gini koleksi mini app-nya semakin banyak ya, silahkan dieksplor aja. Terakhir fitur-fitur lainnya, fitur-fitur kesehatan lainnya aku rasa nggak perlu aku jelasin secara detail ya. Yang absen paling kemampuan EKG sama blood pressure ya, tekanan darah, yang mengukur tekanan darah. Tapi kedua fitur tersebut ya biasanya ditemuin pada smartwatch dengan harga yang jauh lebih mahal dan tidak esensial juga sih menurutku ya. Terus ada Zepp Coach yang merupakan trainer workout berbasiskan AI. Dulu pernah aku jelasin di Amazfit Balance ya pas aku review dulu ya. Dan fitur ini berbayar. Di sini aku nggak langganan Zepp Coach ya, karena menurutku ya kurang berfaedah buatku pribadi. Dan satu lagi fitur yang baru kini ada Zepp Flow, ya ini beratnya kayak Google Assistant atau Siri di smartphone, kita bisa tanya jawab ini itu segala macam berbasiskan ini ya AI chat GPT ya, OpenAI ya. Kalau aku jajal pengetahuannya hanya sebatas seputar smartwatch-nya aja, kayak misal buka data tertentu atau fitur-fitur smartwatch-nya. Nggak bisa tanya yang aneh-aneh ya, tapi lumayan ngebantu sih. Open Map.
What was my last workout? Oke, Amazfit T-Rex 3 lagi-lagi Amazfit ngeluarin smartwatch yang good value. Yaitu smartwatch rugged dengan price to spec serta kapabilitas yang menarik. Dan menurutku sangat recommended, utamanya berkat battery life-nya yang up to 27 hari pada kondisi penggunaan tertentu. Ini aku pakai smartwatch-nya, aku unboxing terus aku cas 100%, kurang lebih 14 hari yang lalu, dan sekarang baterainya masih sisa berapa nih? 56%. Ya nggak aku pakai tiap hari juga sih, tapi ini emang jauh lebih awet daripada kompetitor dengan harga yang sama. Yang paling tahannya cuma seharian, 3 harian, seminggu. Dan emang udah sewajibnya smartwatch untuk keperluan bolang, berhari-hari di hutan, di tempat terpencil jauh dari colokan, harus nawarin battery life yang awet, serta fitur-fitur yang mendukung kegiatan ekstrim. Dan semoga didukung dengan garansi yang mumpuni ya. Banyak yang DM aku perihal garansi Amazfit. Tapi aku harap semoga service centernya, after sales-nya semakin di-improve lagi. Toh produk-produknya Amazfit mantap-mantap sebenarnya. Gitu aja reviewnya, selalu hati-hati ketika kalian berpetualang, jangan lupa berdoa.